Halo semua, kembali lagi di seri kuliah rangkaian elektrik. Hari ini kita akan membahas mengenai instrumentasi laboratorium yang akan kita gunakan untuk rangkaian elektrik. Kita juga akan mempelajari bagaimana cara menggunakannya. Nah, pertemuan sebelumnya kita juga telah mempelajari sebuah simulator yakni multisim. Nah, kita akan coba membandingkan antara hasil dari multisim dengan menggunakan instrumen laboratorium. Baiklah rekan-rekan sekalian, terlebih dahulu kita akan masuk ke bagian mind mapping. Nah, mind mapping ini bertujuan agar pembahasan kita lebih terstruktur dan mungkin lebih mudah diingat. Pada pengenalan instrumentasi laboratorium, terdapat dua topik yakni pendahuluan dan praktikum. Kemudian di pendahuluan akan membahas mengenai multisim, osiloskop, generator sinyal, dan power supply. Sedangkan pada praktikum kita akan membahas mengukur menggunakan multimeter, mengukur menggunakan osiloskop. Nah, dengan menggunakan multimeter kita akan mengukur arus syarah, tegangan bolak-balik, dan nilai resistansi. Dan kemudian dengan menggunakan osiloskop kita dapat mengukur tegangan syarah, tegangan bolak-balik, beda fasa, mengukur frekuensi, dan faktor penguatan. Baiklah rekan-rekan sekalian, saya sudah berada di Laboratorium Dasar Teknik Elektro dan di sini telah tersedia beberapa instrumen laboratorium dan langsung saja kita akan membahas satu persatu. Instrumen ini disebut dengan multimeter. Nah, multimeter biasanya digunakan untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, hambatan, dan lain sebagainya. Nah, terdapat dua jenis dari multimeter, yakni multimeter analog dan multimeter digital. Nah, sebelum kita melakukan pengukuran, alangkah baiknya jika terlebih dahulu kita melakukan kalibrasi. Untuk kalibrasi multimeter analog, kita perlu memperhatikan bahwa jarum dari multimeter ini sudah berada pada minimum. Nah, jika belum, kita dapat mengatur dengan memutar knob ini dan kemudian kita hubungkan kedua probe multimeter. Kita memastikan bahwa jarum sudah berada pada posisi maksimum. Jika belum, kita dapat mengatur dengan memutar knob ini. Kemudian kita mengkalibrasi multimeter digital dengan cara kita langsung menghubungkan kedua probe multimeter. Kemudian kita memperhatikan bahwa nilai yang tertera pada display, pada tampilan adalah 0. Begitu juga dengan ohm dan frekuensi dan arus. Dengan menggunakan multisim hanya terdapat multimeter digital, yakni berada pada posisi sebelah kanan. Kemudian kita klik. Multimeter ini hanya dapat kita gunakan untuk mengukur arus, tegangan, hambatan, desibel, dan juga tentunya dengan mode AC dan DC. Instrumen ini disebut dengan osiloskop. Osiloskop dapat digunakan untuk mengukur frekuensi sinyal yang dapat berosilasi. Nah, dapat juga digunakan untuk mengukur tegangan listrik dan relasinya terhadap waktu. Untuk mengkalibrasi osiloskop ini, kita dapat memperhatikan bahwa di osiloskop terdapat probe. Nah, terdapat juga channel atau input dari osiloskop ini. Nah, channel ini dihubungkan dengan kabel. Kemudian kabel ini kita akan hubungkan dengan probe yang tersedia di osiloskop. Kemudian kita auto untuk menjalankannya. Jika tampilan yang dihasilkan berupa gelombang square seperti ini, maka kita dapat pastikan osiloskop maupun kabel bekerja dengan baik. Jika kita diperintahkan untuk mengukur tegangan, kita dapat menentukannya dengan menghitung tinggi gelombang ini. Pada tampilan kita dapat menghitung tinggi dari gelombang, yakni 1, 2, 3.
terdapat 3 kotak. Satu kotak diwakili dengan 500 mV yang tertera pada tampilan ini. Nah, berarti tegangan yang dihasilkan 3 kotak dikali dengan 500 mV sama dengan 1,5 volt. Begitu seterusnya jika kita diperintahkan untuk mengukur tegangan. Pada simulator terdapat juga osiloskop, yakni osiloskop dengan 2 channel dan osiloskop 4 channel. Kedua osiloskop ini sama saja. Nah, di sini terdapat channel A dan channel B. Nah, yang perlu kita ingat juga adalah bahwa salah satu nanti dihubungkan untuk sumber dan satu kabel lagi untuk grounding. Instrumen ini disebut dengan generator sinyal. Generator sinyal dapat digunakan untuk membangkitkan gelombang, baik gelombang sinus, persegi, dan lainnya. Untuk menggunakan generator sinyal ini, kita dapat langsung menginput data atau nilai yang kita harapkan. Seperti misalnya kita mengharapkan nilai frekuensi yakni 5 kHz dengan amplitudo 2 peak to peak. Nah, kita akan langsung mengeluarkan nilainya. Kita klik output. Nah, kita akan menggunakan sinyal tersebut melalui perantaran sebuah kabel. Pada simulator, generator sinyal juga berada pada posisi sebelah kanan. Kemudian kita dapat mengubah bentuk sinyal, kemudian juga frekuensi, kemudian duty cycle, amplitude, dan offsetnya. Tentunya kita juga harus ingat bahwa kabel positif akan dihubungkan ke sumber positif, kabel negatif kita hubungkan ke grounding. Instrumen ini disebut dengan power supply DC. Power supply DC ini digunakan untuk mengubah tegangan AC dari jala-jala kemudian dikonversi menjadi tegangan DC. Nah, tegangan DC ini digunakan untuk rangkaian yang memang membutuhkan tegangan berupa DC. Nah, kita memiliki 3 tipe power supply. Perbedaan dari ketiga power supply ini adalah dari akurasi ataupun ketepatan tegangan yang dihasilkan. Pada simulator, sumber tegangan DC dapat kita peroleh dari flash source, kemudian power source, dan kita klik power DC. Nah, kemudian kita dapat mengatur nilai dari tegangan tersebut. Nah, untuk mengukur arus syarah, kita akan menggunakan sebuah rangkaian dengan sumber DC sebesar 6 volt dengan resistor R1 sama dengan 120 ohm dan R2 120 ohm. Nah, kita akan mencari nilai arus yang ada pada rangkaian ini. Nah, jika kita menghitung dengan menggunakan rumus V sama dengan I kali R, maka nilai arus terhitung sama dengan V per R total, di mana V sama dengan 6 volt dan R total sama dengan 240 ohm. Maka nilai arus terhitung adalah 25 mA. Di sini telah tersedia sebuah kit multimeter yang akan memudahkan kita dalam merangkai komponen-komponen dalam mengukur arus syarah. Nah, terlebih dahulu kita akan mengaktifkan power supply dengan tegangan 6 volt. Kemudian kita akan langsung melakukan pengkabelan. Sumber tegangan positif akan kita hubungkan ke kit dengan tanda sumber tegangan. Kemudian ini ada grounding, kita hubungkan ke grounding pada power supply. Kemudian kita akan menggunakan resistor 120 ohm. Kemudian akan diserikan dengan resistor 120 dan akan kita hubungkan nanti ke multimeter untuk mengukur arus. Kita tinggal menghubungkan seperti ini. Terdapat bahwa nilai dari menggunakan multimeter analog, arus yang dihasilkan adalah 0,33 mA. Nah, dengan menggunakan multimeter analog, kita melihat bahwa jarum yang ditunjukkan berada pada posisi 1,2. Nah, dengan skala 0,25.
maka perkaliannya adalah 1,2 dikali dengan 0,25 dibagi 10 sama dengan 0,03 ampere. Setelah itu kita konversikan menjadi 30 mA. Dari percobaan ini kita mengetahui bahwa adanya perbedaan hasil pengukuran dengan menggunakan multimeter digital, multimeter analog maupun dengan nilai yang terhitung. Jika kita membandingkan nilai arus pada multimeter digital dengan nilai terhitung, maka terlihat adanya perbedaan yang cukup jauh. Ini disebabkan multimeter digital memiliki batas minimum pengukuran yang tidak dapat mencapai minimum pengukuran kita. Nah, dengan simulator kita akan menghitung arus syarah. Kita pertama-tama meletakkan komponen-komponen kita, tentunya ada DC power, kemudian kita butuh sebuah resistor 120 ohm, kemudian R2 120 ohm, dan juga kita membutuhkan sebuah grounding. Nah, kita akan langsung melakukan wiring. Kemudian kita membutuhkan sebuah multimeter, tentunya yang positif, kaki positif menuju resistor dan kaki negatif menuju kaki dari grounding. Sebelumnya kita akan mengubah nilai tegangan kita sebesar 6 volt, kemudian kita akan langsung mensimulasikannya. Nah, di sini terdapat tegangan sebesar 6 volt dan arus sebesar 25 mA. Nah, ini membuktikan bahwa hasil dari simulasi kita sebesar 25 mA sama dengan arus terhitung. Nah, untuk memperdalam, rekan-rekan juga dapat mengubah resistor ataupun tegangan sehingga rekan-rekan dapat mengetahui pengaruh dari tegangan atau resistor terhadap arus. Nah, dengan rangkaian yang sama, kita akan mengukur tegangan syarah. Dengan menggunakan kit yang sama, kita akan merangkai komponen untuk mengukur tegangan syarah. Nah, untuk mengukur tegangan, kita hubungkan bagian yang putus tadi untuk mengukur nilai arus. Kemudian kita akan mengukur pada bagian ini. Nah, jika kita menggunakan multimeter digital, maka tegangan yang terukur adalah 2,963 volt. Nah, jika kita menggunakan multimeter analog, maka kita dapat melihat nilai jarum berada pada 3,2 dengan skala yang kita pilih adalah 3, maka nilai pengukurannya adalah 3,2 dikali dengan 10 dibagi dengan 10. Maka hasilnya adalah 3,2. Nah, dari kedua multimeter tersebut kita mengetahui bahwa tegangan yang terhitung berada pada kisaran 3 volt. Nah, kita juga akan mensimulasikan dengan multisim. Dengan menggunakan simulator, hasil yang didapatkan adalah 3 volt. Nah, dengan rangkaian yang sama kita akan mengukur tegangan, namun tentunya dengan sumber AC dan tegangan efektif sebesar 6 VRMS. Sumber tegangan berupa AC. Tegangan ini dapat kita peroleh dari generator sinyal. Nah, kita akan langsung mengubah frekuensi menjadi 50 kHz. Kemudian dengan amplitudo 6 VRMS. Kemudian kita akan keluarkan outputnya dan kita akan hubungkan kabelnya dengan rangkaian kita tadi, yakni warna merah akan berada pada sisi positif dan kita hubungkan kabel warna hitam dengan posisi negatif. Kita akan mengubah resistor menjadi 1,5 kilo ohm dan resistor satu lagi adalah 1,5 kilo ohm.
jika kita menggunakan multimeter digital. Dan jangan lupa kita akan mengubah mode menjadi mode AC, yakni kita klik saja tombol select, maka kita akan mendapat tegangan sebesar 2,940 volt. Nah, jika kita menggunakan multimeter analog, kita akan mengubah ke AC volt. Tampak pada multimeter jarum menunjukkan pada posisi 3, maka kita akan menghitung 3 kali dengan 10 dibagi dengan 10, maka tegangannya sekitar 3 volt. Nah, jika kita bandingkan hasil pengukuran dari kedua multimeter, maka kita mengetahui nilai yang dihasilkan tidak berbeda jauh. Nah, dengan menggunakan rangkaian tadi, kita akan menghapus sumber DC. Kita akan memasukkan generator sinyal, kemudian generator sinyal ini positif ke resistor, dan tentunya negatif akan kita buat ke grounding. Sebelum kita simulasikan, terlebih dahulu kita atur dulu generator sinyal dengan frekuensi 50 Hz. Namun di sini amplitude kita tidak bisa masukkan 6 VRMS. Pilihannya adalah hanya volt peak. Maka kita akan ubah terlebih dahulu. Volt peak sama dengan 1,41 dikali VRMS per 2. Maka kita dapatkan 1 dikali 4, 14 dikali 6 per 2. Maka kita dapat hasilnya adalah 4,24 volt peak. Maka kita akan masukkan langsung di sini 4,242 volt peak. Kemudian kita akan run. Klik 2 kali, maka hasilnya adalah 2,99 volt. Nah, ini juga membuktikan bahwa tegangan dari rangkaian sekitar 3 volt. Nah, pada kit multimeternya juga terdapat resistor yang akan memudahkan kita dalam mengukur dan membaca nilai resistansi. Tentu saja kita akan menggunakan multimeter digital, kita arahkan ke mode pengukuran resistor. Kemudian kita akan langsung mengukur misalnya 2,2 kilo ohm. Nah, pada hasil pengukuran menggunakan multimeter digital adalah 2,161 kilo ohm. Nah, jika kita menggunakan multimeter analog, tentunya kita terlebih dahulu arahkan ke posisi yang paling rendah. Nah, kita lihat belum ada pergerakan. Kita akan coba menaikkan lagi. Belum terlalu kelihatan, kita akan naikkan lagi. Nah, menunjukkan angka di sekitaran 22. Maka hasil pengukurannya adalah 22 dikali dengan skala yang kita gunakan adalah 100. Maka nilainya sekitar 2200 ohm. Nah, kemudian kita konversikan menjadi 2,2 kilo ohm. Nah, dari percobaan ini jika kita membandingkan antara hasil pengukuran menggunakan multimeter analog dan digital, nilainya tidak terlalu jauh dan benar-benar membuktikan hasil pengukuran kita bahwa resistor berada di sekitar 2,2 kilo ohm. Nah, jika kita melihat warna dari 22 kilo ohm ini, maka kita akan melihat warnanya adalah merah emas. Nah, untuk mengukur resistor pada simulator gampang saja. Kita hanya perlu mencari sebuah resistor, kemudian kita masukkan juga grounding, kemudian kita masukkan multimeter dan kita gabungkan kaki-kakinya. Kemudian kita run, kita klik resistor, maka akan muncul 2,2 kilo ohm.